Gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu memang menyakitkan untuk timnas Indonesia dan juga kita semua pastinya. Tapi yang lebih berbahaya adalah kalau kita salah mendiagnosis apa penyebab kegagalan tersebut. Dan disinilah John Hedman datang dan mengambil jalan yang berbeda. Biasanya setelah sebuah kegagalan yang pertama dilakukan adalah apa? Bersih-bersih, betul? Ganti orang, ganti sistem, ganti pendekatan dan berharap semuanya langsung berubah total. Tapi John Hedman tidak melakukan itu. Sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Hedman tidak langsung memutuskan perombakan staf. Langkah pertamanya justru adalah mencari akar masalah, lalu evaluasi menyeluruh atas kegagalan timnas tersebut. Dia menyebut proses ini sebagai post mortem, artinya sederhana, adalah mencari penyebab kegagalan secara objektif dan mendalam, bukan sekedar menunjuk pada hasil akhir. Dan yang menarik, evaluasi ini tidak sekedar hanya melihat data, statistik, angka, ataupun laporan di atas meja. Tapi John Hedman lebih memilih melakukan pendekatan secara personal. Jadi dia akan memanggil staf-staf lokal satu persatu, lalu kemudian bicara empat mata dan mendengarkan langsung. Dia ingin tahu peran mereka ini sebenarnya apa, terus di bagian mana sistem tidak berjalan, dan kenapa masalah yang sama terus-menerus berulang. Sampai di titik ini, Hedman menegaskan satu hal penting adalah belum ada keputusan soal perombakan. Apakah akan dirombak total atau sekedar penyegaran? Semua kemungkinan masih terbuka, bahkan staf lama pun masih punya peluang untuk dipertahankan asal mau belajar dari kegagalan dan memperbaiki kinerja mereka. Ini bukan berarti John Hedman kebingungan, justru ini sikap pelatih yang paham situasi, bahwa membangun tim nasional bukan pekerjaan instan dan butuh proses. Kalau kita tarik lebih dalam, sebenarnya ini juga pesan untuk kita semua sebagai fans timnas, bahwa kegagalan kemarin tidak bisa diselesaikan dengan emosi dan panik. Karena kalau sampai diagnosanya salah, maka keputusan apapun ke depannya juga akan salah. Belum tentu menjadi lebih buruk memang, tapi sudah pasti tidak akan menjadi lebih baik. Dan di sini langkah John Hedman mencari dulu penyakit di tubuh timnas, lalu evaluasi dan kemudian mengobati, ini langkah yang tepat. John Hedman tidak datang dengan segunung janji-janji manis. Dia datang dengan realistis karena memang kita juga harus terima fakta kalau di tubuh timnas ini banyak masalah, dan Hedman datang untuk mendiagnosis lalu baru kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Dan mungkin ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama timnas Indonesia tidak sibuk mencari siapa yang salah, tapi apa yang salah, gitu ya. Bukan cari siapa yang salah, tapi apa yang salah. Dan kalau proses ini dijalani dengan jujur dan konsisten, hasilnya ya mungkin tidak langsung terasa, tapi setidaknya kita akhirnya bergerak ke arah yang benar, keluar dari lingkaran tersebut dan mulai bergerak maju. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.